kita lagi nunggu di dokter praktek untuk checking kehamilan gitu. Suami saya selalu menghubungi saya supaya dia lebih translate dengan saya. Misalnya dengan telepon keadaan sekitar. To zróbmy może tak, bo szczerze to niewielka jest różnica. I tak muszę kupić, nie? Bo mam do 14, nie? Bo tutaj Di dalamnya itu ada apa ya? Ada botol susu dan segala macam. Jadi kita punya itu udah 4. Jadi kalau saya diambil lagi. Saya sudah di rumah. Tadi saya pulang, saya bersih-bersih dulu, suami saya lagi pergi kerja. Nah ini teman-teman saya mau tunjukkan. Saya punya buku. Ini buat checking teman-teman. Jadi dalamnya tuh segala macam, ada apa itu, checking darah, checking air seni. Jadi dari usia saya, dari usia kandungan saya itu 7 minggu itu udah mulai checking teman-teman. Dan hasilnya itu ya itu kadang itu saya kurang ini kurang itu, tapi ya kata dokter sebenarnya itu nggak apa-apa, itu normal-normal aja pada saat hamil. Jadi ayo teman-teman. Terus tadi USG, ini gambar wajah janin saya teman-teman. Ya, usianya itu 34 minggu 4 hari. Dari ini dia hidungnya, mulutnya, wajahnya. Ini wajahnya teman-teman. Ini wajah semua yang di oh ini dia tuh lagi isap jempolnya. Nah kan dia lagi enakan di dalam. Nah tadi suami saya tuh tanya ke dokter teman-teman, kalau misalkan saya sudah 34 minggu nih, terus mau melahirkan, apakah bisa melahirkan di air gitu loh. Kalau dokter kata dokter nggak apa-apa, tapi saya harus kuat gitu loh teman-teman. Soalnya melahirkan di air itu ada saat katanya itu dimana sakit, jadi saya nggak bisa. Bukan itu pengalamannya dia ya, tapi katanya tuh kayak gitu loh. Ada saat dimana wah itu benar-benar sakit banget. Kalau saya bisa bantu perawatnya itu nggak apa-apa gitu loh. Terus pada saat melahirkan di water, kepalanya keluar, saya harus pegang kepalanya. Perawatnya kan nggak bisa masuk ke dalam air. Maksudnya nggak bisa menyelam dalam air gitu loh. Jadi ya apa ya, ada plus minusnya teman-teman. Terus saya 3 minggu yang lalu itu saya cek plasenta saya itu, saya mengalami plasenta di bawah teman-teman. Terus kalau dokter untuk 3 minggu berikutnya, kalau misalkan saya balik cek dan plasenta saya itu masih tetap di bawah, berarti saya harus melahirkan secara operasi teman-teman, sesar. Terus tadi saya cek, ternyata itu teman-teman, plasenta saya naiknya itu 5 cm. Kalau dokter minimum 3 cm, tapi naiknya tuh hampir 5 cm teman-teman. Tuh saya bersyukur banget. Sampai saya bilang thanks God. Oh kita tuh berdoa untuk itu teman-teman. Aduh akhirnya dijawab.
Terus waktu saya habis itu saya kekurangan zat besi teman-teman. Jadi pas dicek, ternyata sebelum saya periksa ke dokter, saya harus cek darah teman-teman, 1 minggu sebelum periksa ke dokter kandungan. Dan tadi hasilnya tuh semuanya bagus teman-teman. Saya bersyukur banget. Saya itu nangis pas dokter bilang itu plasentannya naik hampir 5 cm. Saya tuh kaget, saya bilang, ya itu teman-teman. Terus saya tanya ke dokter, kalau misalkan saya habis melahirkan, terus air susu saya tuh belum keluar, gimana dok? Saya harus kasih susu formula. Kalau dokter enggak usah, di rumah sakit ada. Tapi yang paling penting adalah saya nggak boleh stres. Kalau misalkan susu nggak ada, ya udah bayi disuruh isap putingnya aja, nanti tuh keluar sendirinya gitu loh. Ya udah, itu teman-teman tuh saya tanya dokter apa yang harus saya persiapkan. Suami saya bilang saya di rumah sakit nanti tuh 5 hari. Saya tanya dokternya bilang tuh 2-3 hari. Saya nggak suka lama-lama di rumah sakit ini. Rasanya tuh nggak enak. Mending di rumah. Tapi ya mau gimana teman-teman. Kalau misalkan saya memberikan di rumah, saya harus bayar. Tapi kalau di rumah sakit enggak teman-teman, karena saya punya asuransi. Jadi enggak. Terus apa lagi ya? Oh iya, sekarang kandungan saya itu sudah 34 minggu 4 hari teman-teman. Nanti saya mau cek lagi itu sekitar 3 minggu berikutnya. Nah itu sebelum melahirkan, saya bilang sama dokter saya pengen banget dokter ketemu 1 kali lagi untuk sebelum melahirkan gitu loh. Terus tadi pas saya checking, biasanya tuh dokternya tuh kasih kertas buat saya untuk cek darah. Tapi tadi dokternya bilang enggak usah cek darah lagi, semuanya udah lengkap. Saya tuh cek darah, cek air kencing segala macam. Terakhirnya tuh cuma ini teman-teman. Nah ini cek cairan di dalam vagina saya dan juga anus. Tinggal itu aja teman-teman. Terus itu dokter kandungan saya tuh baik banget. Saya lagi makan. Saya lagi makan sup teman-teman. Jadi ya itu. Hasilnya tuh bagus banget dan kita bersyukur banget kalau semuanya tuh baik gitu loh. Dan rasanya tuh senang banget teman-teman. Jadi ya itulah cerita saya. Terima kasih karena sudah mau mendengar cerita saya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.